Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anak Ustadz dan Ustazah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap senantiasa dalam perlindungan Allah dan selalu bersemangat melanjutkan pembelajaran kita. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, satu-satunya yang patut kita sembah. Tanpa kehendaknya, tanpa kasih sayangnya, kita tidak akan mampu membuka mata kita pagi ini. Kita tidak akan mampu melanjutkan aktivitas kita hari ini. Untuk itu, sudah sepantasnya lah kita mengucapkan syukur dan memuji keagungannya. Today is Tuesday, September 29. We are going to continue our lesson on lesson 3 and 4. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 29 September. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Jika di pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal berbagai macam benda yang terbuat dari kayu, di pembelajaran ini kita akan mengenal bahan dasar dari benda yang terbuat dari kertas dan plastik. Coba perhatikan gambar-gambar berikut. Bahan dasar pembuat benda-benda ini adalah kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis, tisu, kardus, dan koran. Mari kita pelajari tahap-tahap dalam pembuatan kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Untuk menghasilkan 1 ton kertas, membutuhkan 13 batang pohon yang besar. Jadi, kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita bisa menghemat juga 13 batang pohon besar. Coba, anak-anak Ustadz ada yang tahu bagaimana cara kita agar dapat menghemat kertas? Mari kita baca pendapat Udin dan Siti mengenai cara mereka dalam menghemat kertas. Pendapat Udin. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Itu pendapat Beni. Lalu, kemudian pendapat Siti. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas yang banyak. Sambung Beni. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asyik bukan? Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Coba perhatikan pohon-pohon di bawah ini. Pohon manakah yang paling tinggi?
Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Seperti halnya pohon yang memiliki tinggi yang berbeda-beda, tinggi badan kita pasti berbeda juga dengan orang lain. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Jawabannya tidak. Karena lain benda, lain juga alat ukurnya. Alat ukur panjang benda bermacam-macam, seperti halnya penggaris yang dapat digunakan untuk mengukur penghapus, pensil, pena, dan sebagainya. Berikut ini terdapat alat ukur yang berbeda bentuk dan berbeda fungsinya, seperti meteran roll digunakan oleh pekerja yang membuat jalan, dan ada juga meteran saku digunakan para tukang kayu untuk membuat perabotan, dan ada juga meteran pita yang digunakan oleh penjahit untuk mengukur kain yang akan dijahit. Seperti halnya penggaris yang memiliki satuan panjang, meteran roll, meteran saku, dan meteran pita juga memiliki satuan panjang. Satuan panjang yang dipakai mulai dari kilometer, meter, desimeter, hingga sentimeter. Setelah ini, coba anak-anak ustadz dan ustazah semuanya tentukan dari bagian-bagian yang diukur dari tinggi badan hingga panjang halaman sekolah. Tentukan apa alat ukur yang digunakan di antara meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Tulis jawaban anak-anak ustadz di dalam tabel seperti ini. Sekarang kita masuk di pembelajaran keempat. Jika sebelumnya kita telah mengenal berbagai macam benda yang bahan dasarnya dari kertas, sekarang masuk kita ke bahan dasar yang berasal dari plastik. Banyak alat-alat di rumah kita yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, piring, gelas, kantong kemasan, hingga botol air minum kita pun juga terbuat dari plastik. Banyak sekali benda yang berbahan dasar plastik, karena plastik lebih murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak tembus air, mudah dibentuk, dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Selain memberikan banyak manfaat, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik butuh waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi, bayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik itu akan terurai 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik, dapat kita lakukan dengan 3 cara, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle artinya mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Lalu, recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya ini dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat
berbagai perlengkapan rumah atau perlengkapan dapur saja. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Permainannya digambarkan seperti gambar ini. Permainan ini dimainkan oleh banyak orang. Dikarenakan kita masih belajar dari rumah, permainan ini dapat kita mainkan dengan adik, kakak, atau abang kita. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Ustadz berharap semoga anak-anak Ustadz dan Ustadzah semuanya memahami penjelasan yang telah Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.